Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, adik-adik sekalian, selamat datang saya ucapkan di SMA Negeri 13 Bandung. Kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk bersekolah di SMA Negeri 13 Bandung. Semoga kalian bisa menjalani PLS ini dengan selalu baik, sehat, dan bahagia. Oke, saya ucapkan selamat datang di ini apa ya Pak? Kita bilangnya ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Sesi ngobrol santai atau lebih enak disingkatnya ngosai kali ya, ngobrol santai ya. Saya di sini tidak sendiri. Apakah kita ketawa? Saya di sini tidak sendiri nih. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Ridwan Saputra. Saya di sini ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Kita kasih waktu untuk mau pasak emasnya dulu. Pengap ya Pak ya? Pengap juga. Apa itu nggak jelas ya? Ya, bersama Bapak Karnita SPD MPD selaku Wakasek Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Beliau juga adalah guru bahasa Indonesia kelas 12 ya. 12. Ya. Dan saya juga ditemani oleh teteh kita yang manis. Siapa teh namanya? Assalamualaikum, saya Nazarina Wana Salsabila, kelas 12 di Pampa. Nah, kita di sini mau ngobrolin apa nih? Ternyata kita diberi tema oleh panitia itu kita ngobrolin tema sopan cuy. Sopan cuy. Berarti tentang sopan santun dan etika. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke tema itu, kayaknya enak kalau misalnya sekarang kita ngobrol dulu masalah humas. Nah, ini kan kebetulan ada Bapak Sek Humas nih. Iya. Mungkin adik-adik di rumah ada adik-adik yang di rumah ya berarti Pak ya. Iya. Ada yang belum tahu nih, humas itu apa? Wakasek itu wakil kepala sekolah di bidang humas itu apa sih? Nah, bisa dong tolong jelaskan, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Dari namanya sendiri anak-anak ya, humas hubungan masyarakat berarti Wakasek yang mengurusi atau membidangi tentang hubungan masyarakat itu apa saja hubungan masyarakat di sekolah dengan pihak yang lainnya. Pertama mungkin kalau Bapak perlu rincian. Pertama kita menjalin hubungan baik dengan para alumni. Para alumni ini kita perlu dirawat, dijaga agar masing-masing memberikan kontribusi yang maksimal. Dengan merawat alumni berarti kita bisa memudahkan misalnya suatu saat alumni ingin bekerja, ingin sekolah atau ingin menguruskan sesuatu yang kebetulan alumninya ada di instansi tersebut, itu akan memudahkan. Sudah memahami Ya, relasi apa ya? selain itu penting untuk selalu kita mengetahui jejaring alumni di mana saja posisi mereka, itu ya penting itu. Sebab sebuah lembaga yang bagus itu adalah lembaga yang memiliki jaringan alumni yang bagus pula. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjalin kerjasama atau membina hubungan dengan perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, dan juga kedinasan. Ini penting sebab output kita ini, lulusan kita ini umumnya adalah menghendaki masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri ataupun kedinasan. Ya. Maka di sini humas akan menyebarluaskan, menginformasikan peluang-peluang di PTN, di PTS yang favorit ataupun kedinasan yang sekiranya dibutuhkan oleh para siswa. Ya. Di antaranya dengan kalau dulu ada edufair mungkin kita bisa menggerakkan edufair virtual atau ada ngobras apa lagi? ngobrol santai dengan PTS tertentu bisa dan Unpad dengan UPI dan sebagainya yang dibina oleh para alumni. Yang ketiga kita bekerja sama atau membina hubungan dengan instansi-instansi terkait dengan dunia pendidikan. Banyak, misalnya dengan perbankan perlu ya. Kita kan misalnya menyimpan uang dan sebagainya atau dalam rangka membangun gemar menabung dan suatu saat kan bisa kerjasama dengan perbankan sekitar. Juga dengan lembaga-lembaga terkait bimbingan belajar, lembaga apa istilahnya BLK ya, ada BLK ya. Nah, dan juga ada LSM yang menyediakan pelatihan untuk para siswa berkenan dan entrepreneurship ya. Berikutnya itu hubungan keluar ya. Ya. Nah, kalau di dalamnya sendiri di dalamnya sendiri yang pertama kita punya dua segmen ya. Yang pertama dengan para siswa. Para siswa itu kan memang subjeknya. Subjek dari pengelolaan pendidikan adalah para siswa, makanya perlu dipelihara, dibina atau dijaga agar hubungan dengan para siswa itu kondusif. Kondusifnya itu para siswa untuk memenuhi kebutuhan informasi bisa dicukupi oleh humas.
berbagai kebijakan sekolah, berbagai informasi-informasi dunia pendidikan dan ruang lingkup kegiatan di sekolah kita sebarluaskan. Ya. Jadi anak-anak selain wali kelas, maka tempat kedua atau sumber informasi kedua yang harus selalu Anda nantikan atau hubungi adalah humas. Ya. Sumber informasi, Ya. sumber informasinya Ya. di humas. Baik, berikutnya adalah membina hubungan dengan orang tua. Orang tua bagaimanapun dalam mitra dalam kerjasama dunia pendidikan, sebab kalau orang tua sudah menyekolahkan anaknya ke SMA 13 bukan berhenti sampai PPDB selesai atau pada saat mereka pelepasan, tapi justru yang sebenarnya adalah yang sejatinya membina hubungan tripartit itu pada saat keberlangsungan proses. Selama 3 tahun ini ya. apa ya? Tidak hanya masalah keuangan saja, berbagai hal lah. Berbagai hal. Jadi jangan sampai kalau diundang ke sekolah pasti ini keuangan salah kaprah. Memang itu juga penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah membina kerjasama dalam Komunikasinya, Pak, ya, prosesnya. komunikasinya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membina hubungan dengan dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Iya. Sebab itu sebagai motor untuk mengelola atau menggerakkan pendidikan di SMA 13 Bandung agar bisa bersinergi, kompak, kekeluargaan, penuh dengan kehangatan, bagaimana itu dibina oleh humas. Begitu kira-kira. Oke, jadi kalau misalnya saya boleh tarik sedikit benang merah, humas itu berarti harus bisa menjalin komunikasi yang efektif ya, Pak, Semestinya ya? begitu ya. Dengan pihak luar, publik Ya. luar, yaitu instansi, lembaga TNI, Polri, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Begitu pula dengan yang di internal, Nah, siswa, guru, TU, tenaga pendidik, dan orang tua. Nah, Nazarina nih, gimana ada penjelasannya tentang humas ini? Ada yang mau ditanyain nggak nih dari Nazarina? Tadi ini Bapak sebentar. Kenapa? Masternya agak melorot, jadi bapak ke ini aja ya. Agak melorot nih. Siap. Ya. Gimana? Silakan. Jadi Pak, kalau misalnya informasi-informasi seputar pendidikan yang Ya. tadi Bapak sempat Ya. sebutkan itu beasiswa itu termasuk nggak Pak dari informasi Ya, pendidikan itu? beasiswa hubungannya dan di luar ya, karena kita kan di SMA ini tidak ada beasiswa seperti Super Semar atau dari mana seperti halnya di perguruan tinggi. Tapi kalau informasi dari PTN atau PTS tentang adanya beasiswa kita informasikan. Misalnya di PTS itu ada kerjasama dengan pemilik KIP. Nah itu kita sampaikan PTS-PTS mana saja yang menyediakan beasiswa seperti itu. Tapi yang lebih tepatnya humas ini diantaranya adalah membina atau melakukan program pendampingan SMPTN, Pendampingan apa ya? ya. Seperti tahun kemarin kita membuat grup WA dan melakukan seminar untuk itu, ya, tentang SBMPTN supaya tembus bagaimana dengan narasumber nasional. Nah itu diantaranya. Jadi yang penting itu humas menjaga anak-anak ini tren yang lulus ke SMPTN-nya meningkat ya. Dari tahun ke tahun, bagaimana supaya itu terjaga dan terrealisasi. Berikutnya SBMPTN-nya, nah itu kita akan nanti ada selain pendampingan, program pendampingan SBMPTN dan SMPTN, kita juga akan membuat grup khusus tentang itu. Jadi di sana akan di-share soal-soal tentang potensi akademik, soal-soal tentang skolastik, ya, kemudian peluang-peluang PTN terkemuka, prodinya dan sebagainya. Oke, Jadi sebenarnya Pak, potensi beasiswa itu sangat besar ya. sangat besar. Ya. Tinggal kuncinya apakah kita mau mencari informasi, Nah, gitu. apakah kita mau bergerak, dan kita mau berusaha untuk mencapai itu Ya, ya. rata-rata memang para siswa ini kurang informasi atau tidak ada ya. Mungkin agak ini ya, agak pakai untuk menanyakan peluang-peluang itu. Ya, saya paham. Ya. Nah, untuk Teh Nazarina sendiri nih sudah nanya-nanya beasiswa, kira-kira mau masuk mana Teh? Rencana nih. Pengennya, pengennya Pak ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Jurusan? Jurusan farmasi. Amin. Mudah-mudahan selalu terlaksana. Jangan lupa untuk selalu mencari info. Nah, untuk adik-adik yang baru sedang melaksanakan PLS tahun sekarang ini juga harus mungkin tidak ada salahnya Pak, sudah Ya. mulai memikirkan nanti kita lulus mau kemana, ke jurusan apa, sambil mencari-cari info. Karena nilai yang dibutuhkan itu mulai dari semester Ya, 1. semester 1. Mulai dari kalian nanti semester 1 itu akan berpengaruh nanti ketika kalian mau mendaftar ke perguruan tinggi. Jadi harus siap-siap sebenarnya dari sekarang untuk anak-anak adik-adik yang ada di rumah nih. Jadi rata-rata nilainya
Pak Ridwannya di kisaran 83, 84 dan seterusnya. Nah, jadi memang harus Rata-rata. udah berusaha dari Ya. sekarang ya Pak, udah mulai harus ada planning jangka Ya. panjang dari sekarang. Nah, itu kalau kita ngobrol masalah lunas. Nah, sekarang saya pengen sedikit Pak, kalau misalnya sekarang kita kan tahu lagi pandemi ya Pak ya. Ya. COVID-19 sekarang lagi tinggi-tingginya nih. Kita masih belum bisa ketemu langsung di sekolah, masih tetap daring. Tapi Pak, kalau misalnya saya boleh bertanya tentang adaptasi kebiasaan baru yang mungkin kalau nanti di 13 itu kita bakal mengadakan PTM, pertemuan tatap muka. Adaptasi kebiasaan barunya gimana Pak? Karena kita tahu sendiri bahwa kalau bisa ditarik, pola hidup sehat itu sangat penting sekarang Pak ya. Ya. Itu menjadi satu kebutuhan primer kita untuk melawan COVID. Betul. Jadi bukan hal yang kita bisa sepelekan, tapi itu harus jadi kebutuhan primer pola hidup sehat itu. Nah, Belum ada obatnya yang pasti. betul, karena kita hanya bisa mencegah, Ya, betul. bukan mengobati COVID itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tarik Pak untuk di sistem AKB di SMA Negeri 13 Bandung ini, gimana Pak Baik. persiapannya gimana? Ya, persiapan untuk PTM adaptasi kebiasaan baru diantaranya pertama kita membuat satgas COVID ya. Kesannya serem satgas COVID, padahal satgas COVID di sini adalah panitia yang diberi kewenangan untuk fokus mengatur, memantau, menyiapkan tentang pelaksanaan PTM yang pakai AKB. Dan tugas dari satgas ini yang pertama, selain membuat program ya, dia membuat program, kemudian membuat alur dari awal masuk sampai pulang lagi, alurnya atau posnya ya, diantaranya termasuk dalam pos prosedur operasional sistem itu ada nanti bagaimana tahap datang, bagaimana proses di kelas, bagaimana tahap pulangnya, termasuk jalannya bagaimana, apakah bisa ini jalan yang sempit untuk dua yang pulang pergi dan sebagainya, itu diatur oleh Satgas. Nah, itu berkenaan dengan kepanitiaan. Berikutnya selain di perencanaan juga Satgas ini menyiapkan tentang infrastrukturnya. Jadi sarananya untuk AKB ini disiapkan mulai dari kerannya atau wastafelnya, sabun cairnya, hand sanitizer-nya, disinfektannya. Mungkin termasuk dulu kita punya lorong itu ya, lorong disinfektan. Mungkin banyak kendala ya, mungkin terlalu banyak biaya, janganlah. Kita yang real saja. Nah, termasuk juga misalnya menandai bagian-bagian tertentu sehingga para siswa terhindar dari duduk di tempat yang berdekatan, jadi tanda silang dan sebagainya. Termasuk dari jumlah kursi yang ada di ruangan. Dalam rangka AKB itu disiapkan maksimal 50%, tapi secara bertahap kan pelaksanaannya ada 25%, 35% sampai pada angka 50%. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 100%. Mudah-mudahan kita pandeminya cepat berlalu. Berikutnya tidak hanya itu, justru kan tadi disebutkan bahwa pola hidup sehat ini menjadi kebutuhan primer. Jadi meskipun ada satgas COVID, ada sarana dan sebagainya, kalau pola kebiasaan dan kesadaran ini tidak dibangun, sama saja dan bohong, susah lah. Misalnya tidak ada satgas, mereka berkerumun, omong kosong. Satgas kan jumlahnya sedikit, waktunya terbatas. Jadi yang paling penting adalah kesadaran dari masing-masing untuk menerapkan protokol COVID-19 itu. Misalnya tadi kan selain cuci tangan, menggunakan sanitizer pada saat dia keluar dan masuk ruangan, pegang barang-barang publik ya, menyentuh barang-barang publik itu harus selalu sadar diri untuk menggunakan sanitizer. Dan juga tadi jaga jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya. Ini penting. Jadi mungkin Pak posisinya Satgas itu memang penting perannya, tapi itu akan sangat percuma kalau misalnya kalian adik-adik tidak bisa untuk menahan diri. Ya, kuncinya adalah adik-adik kalau nanti misalnya PTM kita harus bisa menahan diri. Menahan diri itu dalam artian apa? Tidak berkerumun, atau saya pakai deh 5M deh. Memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, jadi posisinya ketika nanti mungkin PTM itu berlangsung, tahanlah diri kalian ketika berada di sekolah dengan tidak berkerumun, dengan menjaga jarak, dan dengan tetap mematuhi instruksi-instruksi yang dari sekolah ya Pak ya. Dan ingat, ketika kita berbicara pola hidup sehat itu kebutuhan primer, itu harus benar-benar dilaksanakan. Bukan hanya sekedar semboyan saja, bukan hanya sekedar tagline saja, tapi benar-benar kita laksanakan pola hidup sehat. Mungkin bisa dengan berolahraga Pak, makan makanan yang bergizi tiap hari. Nah,
sekarang saya tanya dulu deh ke Nazarina. Ketika posisi sekarang, karena kita tidak mungkin PTM ya, kita berhasil belajar daring ya Nazarina? Ya, dari lagi. Satu semester 1 tahun. Sekarang sudah berapa tahun? 1 tahun ya? Iya. Sudah 1 tahun. Lebih kali ya. Lebih. Yang Udah bawah lebih. sudah Lebih lebih ya? karena dari Nazarina kelas 10 semester 2 dan sekarang udah naik kelas 12 Oh. masih dari Gimana pendapatnya Nazarina dalam pas lagi belajar daring nih? kalau misalnya belajar daring kayak gini tuh kesadaran dirinya kita juga harus tinggi ya Pak, karena kalau misalnya ada tugas itu tuh yang inisiatifnya lebih besar itu ngerjain tugas begitu dapat langsung dikerjain, tapi buat yang inisiatifnya kurang itu tuh begitu dapat tugas masih dinanti-nanti mepet ke tengah bisa dibilang. Oh, oke. Nih, karena sudah dibuka nih sama Nazarina, mungkin kita sentil-sentil dikit ya Pak ya. Iya. Kita masuk ke tema kita sekarang, sopan cuy. Berarti kalau misalnya kita berbicara masalah sopan, kita akan berbicara masalah etika. Ya. Etika itu akan terlihat dengan cara apa? Dengan cara komunikasi paling minimal. Nah, di masa pandemi ini beda ya Pak, ketika kita tatap muka ya, Bapak bisa melihat Nazarina itu seperti apa sikapnya, yang lain seperti apa sikapnya itu ketika pembelajaran tatap muka. Tapi sekarang kita pembelajaran daring, tantangannya justru sangat luar biasa ya untuk guru-guru untuk menilai ini bagaimana. Tapi ada satu indikator yang sangat bisa kita lihat kesamaan, itu pola komunikasinya. Terima syarat dan humas ya. Oh iya dong, karena humas itu bagian komunikasi, tentu kita akan berbicara komunikasi. Nah, contoh sekarang, medianya apa saja Nazarina? Ada grup WhatsApp ya? Ya, ada grup WhatsApp, Ada juga Google Classroom. Classroom. Nah, kadang pertemuan bisa Zoom, bisa Google Meet ya. Iya, Nah, betul. itu media komunikasinya di sana. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya seorang guru memberikan tugas di melalui grup WA, Ya. biasanya gimana di grup WA Nazarina? Banyak direspon tidak? Nah, kalau buat respon itu ada yang merespon, ada juga yang tidak. Jadi masih ada yang pasif juga Pak, belum semua aktif. Masih ada yang pasif, belum Iya. semua aktif. Berarti akan ada perbedaan ya Pak ya, yang posisinya dia benar-benar menyambut dan yang posisinya dia benar-benar hare-hare bahasa Sundanya. Nah, kita sambungkan ke kesopanan. Kira-kira Pak nih, menurut Bapak bagaimana nih Ya, posisinya? sudah pasti bahwa guru itu menilai bukan hanya dari hasil pekerjaan siswa, tapi juga dari rasa keingintahuan, respon terhadap tugas-tugas, baru menyebut siapa itu saja sudah menjadi bahan penilaian. Bahkan memang secara psikologis para siswa menyatakan siap itu akan berpengaruh pada dirinya juga, bahwa dia akan berupaya untuk melaksanakan tugas-tugas itu dibandingkan dengan anak yang diam saja. Beda. Nah, guru termasuk Bapak diantaranya adalah tidak peduli bagaimana hasilnya dia nanti tugas yang dikirimkan, tapi Bapak melihat dari respon diantaranya, respon siswa ini tidak bahan penilaian. Jadi komunikasi aktifnya saja, baru komennya saja, komen siapa, terima kasih, itu sudah jadi bahan penilaiannya aktif. Oke, berarti memang karena kalau setahu saya Pak di rapat juga ada ya nilai sikap ya Pak ya. Attitude, Oke. ya. Jadi itu bisa dilihat dari sana ya Pak ya. Nah, oke kalau gitu saya pengen nanya nih, ada contoh saya suka dengar gitu kasus gini. Ketika Bapak misalnya ngasih tugas ke anak-anak, misalnya minggu ini dikumpulkan. Ya. Tiba-tiba tidak ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan, tiba-tiba menghubungi Bapak via WA mungkin jam 8 malam lebih. Dengan kata, Pak, gimana saya tugas belum ngumpulin? Aduh, gimana tuh Pak? Ya. Nah, itu memang kembali ke pribadi guru masing-masing, tapi secara umum, secara Standarnya, gali ya. maka mungkin di saat pukul berapa tadi? 8 malam. Pukul 8 malam, ya mungkin masih terbilang sore ya. Kalau Bapak sih mungkin masih bilang sore, tapi ada sebagian yang sudah pukul 8 itu sudah tidak ingin diganggu, besok saja. Nah, sebaiknya para siswa, alangkah baiknya ada etika waktu. Etika waktu kira-kira sampai pukul 19.30 mungkin masih layak lah. Kalau bisa diselesaikan sebelum maghrib itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus. Tapi kan ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi harus melihat situasi juga. Jadi jangan sampai para siswa ini tidak tahu waktu. Apalagi dengan bahasa yang to the point. Karena di daring ini kan kita tidak tahu bagaimana ekspresi, gestur tubuh, apa sedang guyon atau tidak, nggak tahu. Guru kan hanya baca, menanyakan, Pak, tugas saya sudah masuk?
kaget juga, ini anak nggak sopan, padahal mungkin sambil kata-kata bagaimana nih respon si bapak. Jadi hindarilah salah pengertian, interpretasi yang negatif. Makanya sebaiknya menggunakan kalimat yang santun. Tadi kan topik kita santun cuy, kan gitu ya. Nah, jadi sopan. Sopan cuy gitu ya. Jadi memang harus dijaga. Misalnya mohon maaf Bu, apakah saya bisa menanyakan materi kemarin masih bisa dikirim nggak? Nah itu bisa diantaranya ya. Oke. Kalau tidak paham juga bertanya dan mohon maaf dulu gitu. Jadi memang etika waktu ya Pak ya, Ya, etika waktu dan juga etika daripada penulisan, jadi memang harus diperhatikan ya, Harus Pak ya. diperhatikan. Mulai dari caps lock, tanda baca, Nah, itu. dan itu memang sangat berpengaruh karena posisi komunikasi kita tidak langsung Pak. Jadi yang terlihat itu hanya yang terlihat saja. Jadi kalau misalnya begitu kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang setiap guru-guru itu berbeda-beda, sama dengan murid Yeah. sama. Tapi tetap harus ada standar ketika kalian adik-adik itu akan berkomunikasi dengan guru. Ya. Bedakan dengan Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda. Walaupun itu hanya sebatas chat dan itu, tapi itu akan mempengaruhi daripada pola dan pesan yang ingin Anda sampaikan. Siapa tahu nih Pak, sebenarnya biasa aja ya Pak ya. Pak tugas masih bisa dikumpulin nggak? Tapi ketika posisinya waktunya salah dan posisinya juga memang mungkin moodnya yang itu lagi salah, itu akan sangat berpengaruh. Nah, untuk Nazarina sendiri nih posisi ketika nggak ada gini aja deh. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pola komunikasi, saran dari Pak Karnita? Kalau misalnya Naza mau tanya Pak, Ya, silakan. misal kalau dari Bapak sendiri, cara yang pas menurut standar semua guru itu penyampaiannya bagaimana Pak saat berkomunikasi? Ya, yang pertama mungkin sama semua guru juga menyatakan mohon maaf Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah itu diantara kedepankan dulu. Ucapan terima kasih apapun jawaban dari para gurunya ya. Dan tidak terus menerus menanyakan dalam pertanyaannya terus saja sampai berkali-kali, lebih dari 3 kali misalnya. Setelah ini tanya lagi kan tidak boleh. Jadi harus inilah beliau juga harus melayani siswa yang lain. Jadi jangan sampai Anda terus saja menyita waktunya untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita juga menjalin komunikasi dengan guru pada masa pandemi ini frekuensinya. Ya. Kalau dulu jarang ngobrol juga karena sudah tercover dan kegiatan di kelas, kalau sekarang kan tidak. Maka sering bertanya, Bu, apakah minggu ini tidak ada tugas? Mohon maaf Bu, apakah minggu ini tidak ada tugas? Apakah tugas saya sudah diterima Bu? Mohon maaf. Nah itu juga sering. Bagi guru, banyaknya siswa bertanya, banyak siswa untuk istilahnya menyapa atau menyatakan kesiapan itu menjadi salah satu penilaian sikap. Jadi itu jangan sampai Anda menganggap itu hal yang remeh. Kadang-kadang kita menolong sesuatu karena hal-hal yang sifatnya menurut sebagian orang itu remeh atau kecil, padahal itu penting. Berpengaruh sekali ya Pak ya. Sebab keramahan, keuletan, kesigapan itu kan yang paling berpengaruh dalam kehidupan itu. Bukan dari berapa banyak tugas yang dikirimkannya, nilainya bagus, itu tidak itu ya. Jadi soft skillnya itu. Jadi posisinya Nazarina, kalau bisa saya boleh tarik lagi tadi dari penyampaian Pak Karnita, mungkin budaya maaf dan terima kasih ya Pak ya yang harus kita kedepankan. Jadi ketika akan bertanya ada maaf Pak, lalu diakhiri dengan terima kasih. Mungkin dengan pola komunikasi seperti itu guru pun sedang mood gimana pun akan, oh ya ini anak udah enak. Nah jadi posisinya kita bisa tahu bahwa kesopanan dan etika itu di masa pandemi ini akan sangat berpengaruh daripada pola komunikasi yang kalian bangun sendiri. Jadi berhati-hatilah adik-adik untuk pola komunikasi yang akan kalian laksanakan dengan guru ataupun teman-teman kalian. Oke? Nah, mungkin terakhir nih Pak, karena mungkin waktunya juga kita terbatas ya Pak ya. Ada pesan nggak untuk adik-adik yang sedang menjalani PLS 2021-2022 Pak? Mungkin selaras dengan ini ya, meskipun tidak ada hubungan dengan PLS ya, bahwa belajar di masa pandemi ini jangan sampai mengungkung atau membatasi, membelenggu kreativitas dan potensi para siswa. Justru dengan adanya masa pandemi ini, maka membuka ruang untuk kemandirian belajar, membuka ruang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya, teman sekelasnya, ya, kemudian sumber-sumber dari internet dan sebagainya. Semakin banyak belajar memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain, maka dia akan semakin bagus. Jangan sampai dia merasa kesendirian untuk mengerjakan tugas. Justru dengan adanya
teman satu kelas itu jadikan itu ruang-ruang belajar atau grup-grup belajar secara virtual. Jangan sampai ada saya nggak ngerti, cari teman-teman yang ngerti di fisika, cari ngerti di sosiologi, cari di akuntansi, manfaatkan. Meskipun nanti dalam penyelesaian tugas dibedakan sesuai dengan kreativitas, dan Anda harus punya keyakinan saya akan lebih bagus dari ini, di antara mengubah kalimat menjadi lebih bagus atau mungkin tata letaknya ya, desainnya. Nah itu bisa. Jadi jangan sampai adopsi langsung. Ini kiriman dari Hajarina diambil langsung kirimkan ke Bapak Ibu guru, hanya ganti nama itu. Bapak Ibu guru juga masih ingat kok ini sama ya. Loh, kok perasaan pernah baca? Nah, pernah baca seperti ini. Jadi bedakan gitu ya. Jadi gitu. Jadi intinya jangan jadikan pandemi ini alasan untuk mengekang potensi kita ya Pak ya. Potensi kita itu tidak bisa terkekang oleh pandemi. Kita itu bisa bergerak, kita itu bisa melawan pandemi dengan cara kita sendiri. Ya. Jadi untuk anak-anak, adik-adik yang sekarang sedang melaksanakan PLS, saya pesan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dengan cara jangan stres, gitu Ya, ya. ya betul. Selalu bahagia, selalu bersyukur dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan jangan lupa tetap jaga 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang Ya. mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Oke, sekian mungkin ngobrol santai Terima kasih Tarigan, Hajarina, selesai anak-anak ya. sesi ini dengan tema sopan cuy. Mudah-mudahan adik-adik bisa ada manfaatnya, Ya, sedikit tentu atau saja. banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.